بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji hanya milik Allah yang telah menunjuki kita kepada agama ini. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuki, maka kita tidak menjadi hamba Allah yang saat ini berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, sedikit mengingatkan sebelum kita melanjutkan doa yang terakhir yang tadi saya baca sebelum amma ba'du, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, adalah doa yang setiap pagi dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebagian riwayat, bahwa setiap hari di pagi harinya Nabi kita memohon kepada Allah alaihi salatu wassalam, meminta kepadanya 3 hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima, makbul. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal kebaikan, ibadah yang diterima oleh Allah. Kata para ulama, kalau kita sebagai seorang hamba sudah mendapatkan ini semua, apa lagi yang awak butuhkan di dunia? Kalau 3 hal itu sudah diberi oleh Allah, ilmu yang berguna, bermanfaat untuk kita di dunia dalam hidup yang sementara ini, dan bila kita mendapat rezeki, apapun rezekinya yang diberikan oleh Allah, dia rezeki yang halal, sedikit, cukup, lebih, halal itu semua, dan juga aktivitas ibadah dan ketaatan kita semua diterima, maka ini kunci kehidupan bahagia. Maka Nabi SAW setiap hari memohonnya kepada Allah. Ini catatan pertama. Mari kita wiridkan, selalu membacanya setiap pagi. Catatan kedua, di situ Nabi SAW mendahulukan meminta haroto. Iya. Iya atau enggak? Yang pertama diminta Nabi rezeki atau ilmu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang pertama ilmu. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa syarat untuk mendapat rezeki yang halal, syarat untuk menjadikan amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah adalah ilmu. Alhamdulillah,
sebelum kita memulai hari ini, dan alhamdulillah saya tadi dapat berita juga bahwa di masjid ini setiap pagi ada kajian. Subhanallah. Tidak ada yang pantas untuk diucapkan ketika mendengar kabar gembira itu kecuali puji syukur kepada Allah. Bahwa setiap muslim setiap harinya menimba ilmu setelah melakukan ibadah salat fardu. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk talabul ilmi. Kemudian Bapak Ibu semua, saya bertanya, tidakkah sekarang kita merasa punya penampilan yang berbeda, agak sedikit gagah? Ibu-ibu semua agak sedikit merasa bangga karena kita berada di salah satu rumah Allah yang megah. Ini secara manusiawi saja, ada rasa yang berbeda. Kita berada di tempat yang mewah, yang megah di dunia ini, dalam kehidupan, dimanapun juga. Dimanapun juga. Tetapi yang lebih istimewa lagi, ketika kita berada di tempat yang megah, yang tempat itu sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim mengatakan ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Lihat apa itu? Dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid di muka bumi ini. Kita berada di masjid yang megah, di tempat yang megah, dan tempat itu rumah Allah. Dan sekarang kita duduk di waktu yang mulia, di waktu yang berkah. Yang waktu seperti inilah yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk umatnya keberkahan. Kata Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku apapun aktivitas mereka di waktu pagi. Umum, keberkahan dimintakan oleh Nabi kepada Allah untuk umatnya bila mereka melakukan aktivitas di waktu pagi. Kalau aktivitas tersebut umum, tentunya yang bukan dosa, tentu apalagi kalau aktivitas itu ibadah. Kegiatan itu amal dan ketaatan serta amal saleh. Apalagi kalau kegiatan tersebut dilakukan di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan demi kemuliaan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala saat ini. Catatan ketiga. Sebelum kita lanjutkan pelajaran yang tadi disampaikan judulnya, bahwa dalam hidup ini tidak ada seindah, tidak ada sebahagia bagi orang beriman. Tidak ada sebahagia dan seindah atau semulia menjadi mediator atau fasilitator untuk orang-orang beriman. Maka kita berdoa, semoga yang membangun masjid ini dengan hartanya diberkahi oleh Allah. Pahalanya terus berlanjut. Setiap ada yang beribadah di tempat ini, akan terus berlanjut kepadanya. Ada satu hadis Nabi SAW yang sangat menggugah hati umat Nabi Muhammad yang berharta, yang punya kelebihan rezeki di dalam hidup ini. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangun karena Allah, ikhlas mengharapkan balasan pahala dari Allah, membangun masjid, maka Allah bangunkan untuknya istana di surga. Allah bangunkan untuknya istana di surga.
dengan fasilitas yang serba mewah. Tentu tidak akan sama sekali antara surga dan dunia. Tidak akan mungkin kita bayangkan istana di surga itu sama dengan istana dunia. Sudah dibangun megah, kita butuh interiornya, butuh pelayan-pelayannya yang harus kita tambahkan lagi. Paket istana di surga dengan semua kebutuhan di dalamnya. Itu yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang membangun masjid. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Cerita hadis ini disampaikan oleh Uthman adalah beliau memperluas masjid Nabi di zamannya. Di masa dia menjadi khalifah yang kedua. Itu yang tunggu. Yang ketiga. Khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Umar bin Khattab melakukan penambahan, perluasan masjid ke arah kanan. Di masa Uthman, dia memperluas masjid Nabi SAW ke depan. Agak sedikit dimegahkan, dan ini yang berhubungan dengan sekarang ini. Beliau memilih materialnya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang berkualitas. Rumah Allah. Rumah Allah. Beliau pilih, beliau datangkan. Beliau impor materialnya yang memiliki keindahan dan kualitas yang luar biasa. Ada beberapa orang ketika itu yang menegurnya. Kenapa kamu tambahkan lagi? Kita tidak butuh. Kenapa kamu membuat anggaran besar atau lebih untuk menambahnya? Untuk memperluas dengan anggaran yang lebih. Utsman ibnu Affan berdalil dengan hadis tadi. Padahal dia tidak membangun masjid Nabi. Dia hanya memperluas saja. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami hadis tersebut adalah andil peran dalam memberikan perhatian kepada rumah Allah. Apapun yang diberikan untuk rumah Allah. Makanya dalam sebagian riwayat, Nabi mengatakan, walau kamafhasil qata. Walau anggaran atau biaya yang dia berikan untuk membangun masjid itu, seukuran biaya rumah atau sarang burung. Berapalah perannya itu? Hanya sebesar sarang burung. Tetapi Nabi menjamin Allah membangunkan istana di surga. Apalagi kalau semuanya dari awal sampai akhir. Apalagi diberikan perhatian yang besar terhadap pemakmuran masjid tersebut dengan ibadah dan ketaatan serta aktivitas ketaatan di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, memberikan ganjaran yang berlipat ganda, dan semua yang memberikan perhatian kepada rumah Allah dimanapun juga. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kurang bagi saya sekarang ini, yaitu tidak nampak jam. Oh, itu ada jam. Jam 5.56. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia. Umat yang paling mulia. Kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW di antara faktornya adalah, dan faktor terpenting adalah karena mereka memiliki kitabullah, Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sebab kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Bila kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ingin meraih kemuliaan yang hakiki, maka mari kita bersama kitabullah. Bersama kitabullah kita mulia, pasti. Bersama Al-Quran Al-Karim, Al-Azim, kita mulia.
bersama kitabullah Al-Quran, kita jaya. Bersama kitabullah, kita kuat. Bersama kitabullah, jalan kita menuju surga lurus dan tidak akan berbelok-belok. Bersama kitabullah, kita pasti masuk surga. Inilah poin terpenting dari tadabbur ayat-ayat Allah yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ayat-ayat yang akan kita pelajari, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terdapat pada surat Fatir. Terdapat pada surat Fatir juz 22. Surat yang ke-35. Surat Fatir juz 22, surat yang ke-35. Fatir artinya pencipta. Fatara yafturu fataran, artinya mencipta. Makanya di antara yang dikatakan sebagai nama Allah Al-Fatir, ya, yang mencipta. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ini nama suratnya, dan ayatnya ayat yang ke-31 insyaallah sampai ayat 37 bila waktu memungkinkan. Ya. Poin yang terpenting dari apa yang akan kita tadabbur ini adalah bahwa kita pasti mulia bersama kitabullah. Pasti masuk surga bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-31 di surat Fatir tadi, وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. Dan yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab, apa itu? Al-Quran. Huwal haqqu, dialah yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, dia berfungsi membenarkan apa-apa atau terhadap apa-apa yang sebelumnya. Tentunya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Al-Quran yang membenarkan Taurat itu ada. Kita sebagai Muslim yakin bahwa Taurat itu kitabullah dari apa? Dari Al-Quran yang memberitakan, yang memberitahukan kepada kita. Begitu juga Injil, Zabur. Padahal kita tidak pernah memegang kitab Injil, apalagi Taurat dan Zabur, entah kemana, apalagi Zabur. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim, begitu juga Suhuf Musa. Para ulama berbeda pendapat apakah Suhuf Musa ini dia Taurat sendiri atau suhuf yang lain selain Taurat. Dan kitab-kitab yang tidak diberitahukan kepada kita nama-namanya, tetapi pasti Allah menurunkannya. Karena Allah yang memberitahukan setiap Rasul diturunkan bersama mereka kitab. Jadi Al-Quran membenarkan. Kita yakin dan beriman Taurat itu kitabullah.
diturunkan oleh Allah secara tertulis di dalam lembaran, diberikan kepada Nabi Musa. Kita beriman dan yakin, seyakin-yakinnya Injil adalah kitabullah yang diwahyukan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Fihi hudan wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Begitu juga Taurat. Dan kita yakin beriman bahwa Zabur adalah kitabullah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Kami telah berikan Nabi Daud kitab Zabur. Kita beriman. Al-Quran yang mengabarkan kepada kita sehingga kita beriman dengan kitab-kitab tersebut. Dan kita tidak membedakan antara satu kitab Allah dengan yang lainnya. Begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian Allah menutup ayat yang ke-31 ini dengan firman-Nya, innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sesungguhnya Allah dengan hamba-hambanya benar-benar maha mengetahui dengan teliti dan maha melihat. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mentadabbur, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat besar pengaruhnya untuk meluruskan pribadi kita, memperbaiki akhlak kita, membenarkan akidah kita, membentuk kita menjadi seorang hamba yang mampu mengontrol dirinya agar tetap diridhai oleh Allah. Untuk dua nama ini saja, khabirun dengan basir. Kalau kita mengenal maknanya, bahwa khabir maha mengetahui secara teliti, yang secara rinci tanpa ada secuil pun dari apapun yang kita lakukan luput dari ilmu Allah. Kemudian bila kita mengenal, memahami, meyakini bahwa Allah maha melihat, maka tidak akan mungkin kita terjerumus kepada sengaja melakukan kesalahan dan dosa ketika kita merasa bahwa kita luput dari pantauan ilmu dan penglihatan Allah. Dinukilkan perkataan Ibrahim ibnu Adham, salah seorang generasi salaf. Ada seorang pedosa yang mengaku sudah bertobat kepada beliau. Saya memang benar ingin bertobat dan sangat besar keinginan saya untuk bertobat. Tapi saya tetap ingin berbuat dosa. Kan begitu? Apalagi kalau masih berkawan dengan orang-orang yang dahulunya dia berdosa bersama mereka. Atau masih memegang sarana-sarana untuk berbuat dosa. Taubatnya hanya bisa jadi 1 hari, 2 hari, kemudian kembali kepada dosa. Kata Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, tidak apa-apa. Silakan kalau memang ingin berbuat dosa. Tapi ketika engkau berniat untuk berbuat dosa, cari tempat di mana engkau luput dari ilmu dan pantauan penglihatan Allah. Atau cari tempat di mana kamu berada di bumi yang bukan ciptaan Allah. Dan ketika engkau berdosa, ketika itu ternyata ajalmu tiba, engkau mampu dan punya wewenang untuk mengatakan ke malaikat pencabut nyawa, tunggu, undurkan. Saya tidak mau sekarang. 1 hari lagi, 1 pekan lagi. Atau ketika kamu mampu nanti ketika diseret ke neraka karena dosa-dosamu, kemudian kamu bisa menolak, lalu mengatakan saya tidak mau ke neraka, saya maunya ke surga sehingga malaikat tidak jadi melemparkanmu ke neraka. Bila itu semua kamu mampu melakukannya, silakan berdosa. Silakan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah besar pengaruhnya untuk meluruskan pribadi kita. Menjadi orang yang kemanapun kita pergi,
Walau ketika kita sendiri di tengah kegelapan malam, di tempat yang sepi, kita tidak akan berani berbuat dosa karena kita yakin Allah mengawasi. Idza khalawta ad-dahra yawman, fala taqul khalawtu. Idza khalawta ad-dahra yawman, fala taqul khalawtu. Walakin qul alayya raqibu. Kata seorang penyair Arab, bila engkau merasa bersendiri di suatu waktu, maka jangan sampai engkau anggap dirimu sendiri. Tetapi yakinlah bahwa ada yang mengawasi. Allah Maha mengawasi. Tidak ada tempat yang di sana kita bisa luput dari pengawasan Allah. Bersama kita malaikat pencatat amal baik kita, pencatat dosa-dosa kita. Jangankan perbuatan organ tubuh kita yang zahir, perbuatan kaki, tangan dan yang lainnya, ucapan lidah saja tertulis semuanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ma yalfidhu min qawlin, di surat Qaf. Tidak satu kata pun yang dilafazkan oleh lidah illa alaihi raqibun atid, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Jadi kemana kita berbuat dosa? Al-Quran sebagai kitab pilihan diberikan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, dan beliau bacakan semuanya tanpa satu huruf pun tersisa. Lengkap semuanya. Yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya dibacakan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, tanpa satu huruf pun tersisa. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Tidak kurang dan tidak lebih. Lengkap. Sampai turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupkan bagimu nikmatku dan aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Yang perlu kita tambahkan dari Al-Quran. Dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada perintah di dalamnya, kita lakukan perintah Allah. Bila ada larangan, kita tinggalkan larangan Allah. Jangan sampai kita menyimpang, karena Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Ayat yang ke-32. Ini ayat kata para ulama tafsir, termasuk Syekh Muhammad Al-Amini Shanqiti, seorang ulama tafsir, menyatakan bahwa ayat yang paling menanamkan rasa optimis di dalam Al-Quran adalah ayat ini. Menanamkan rasa optimis bahwa kita pasti masuk surga bila bersama kitabullah adalah ayat ini. Kita baca. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kata Allah setelah berbicara tentang Al-Quran, kemudian awrathna, kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, alladzina, kepada orang-orang yang istafaina min ibadina, yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah kepada mereka dari manusia adalah orang pilihan. Jadi kita, umat Nabi Muhammad, manusia pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kepada kita apa? Al-Quran. Kemudian kita yang diberi Al-Quran ini dibagi tiga oleh Allah. Orang-orang atau manusia di akhir zaman ini
yang Allah berikan Al-Quran kepada mereka dibagi 3. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Mereka yang diberi Al-Quran itu, golongan yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri siapa? Kata ulama tafsir, termasuk Muhammad Syinqiti, yang dimaksud dengan zalimun li nafsihi adalah orang yang mengerjakan perintah dan berbuat dosa besar. Jadi berbuat dosa besar itu apa? Tindakan kezaliman. Jangan dikira zalim itu adalah seseorang berbuat kekasaran, kekerasan terhadap orang lain, melukainya, mengambil hartanya dengan paksa, atau penguasa yang berbuat zalim terhadap rakyatnya yang semena-mena. Makna zalim itu sendiri luas. Salah satu dari makna zalim adalah seseorang ketika berbuat dosa besar, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ini golongan yang pertama. Yang diperintah oleh Allah dia jaga, tetapi terkadang dia berbuat dosa besar, maka dia zalimul li nafsihi. Golongan yang kedua, dari umat yang diberikan kepada mereka kitabullah adalah wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada orang yang menengah, yang di tengah-tengah. Maksud yang muqtasid adalah orang yang mengerjakan perintah yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, menjauhi yang haram. Ada beda dengan yang pertama? Ada? Yaitu yang muqtasid ini adalah yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan, menjauhi yang haram. Di sini letak perbedaannya dengan yang zalimul li nafsihi. Cuma yang kedua ini tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah. Cukup dengan yang wajib dan menjauh dari yang haram. Yang ketiga, dari umat yang diberikan kitabullah Al-Quran kepada mereka adalah wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznillah. Di antara mereka adalah orang yang berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Mereka ini, kata para ulama tafsir, adalah orang yang mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, persis dengan yang kedua, tetapi mereka melakukan yang sunnah-sunnah dan menjauhi yang makruh-makruh. Bukan sekadar menjauhi yang haram, tetapi yang makruh pun mereka jauhi. Bukan sekadar mengerjakan yang wajib, yang sunnah-sunnah pun mereka lakukan. Ini yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Tetapi perhatikan, untuk golongan yang ketiga ini, Allah meletakkan di setelahnya apa? Biiznillah. Catat baik-baik. Dengan izin Allah, kata para ulama tafsir, menunjukkan bahwa keberhasilannya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, menghiasinya dengan amalan-amalan sunnah, bahkan menjauh dari yang makruh, itu semuanya adalah taufik dari Allah. Bukan karena semata-mata perannya dia sendiri. Sehingga orang yang seperti itu tidak akan pernah menyombongkan diri, karena dia tahu bahwa keberhasilannya mengerjakan yang wajib, menambahkan yang sunnah, menjauhi yang haram, bahkan menjauhi yang makruh, itu semuanya karena taufik dari Allah. Mereka tidak akan mungkin sombong. Mereka tidak akan mungkin sok alim dan sok mulia, bersih dari dosa. Karena mereka menyadari bahwa itu semua adalah taufik dari Allah. Kemudian, untuk 3 golongan ini, yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, zalimun li nafsihi, muqtasidun, sabiqum bil khairati biiznillah, ternyata itu adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat yang diberikan Al-Quran. Dzalikal fadl
fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Itulah keutamaan yang besar. Yaitu utama dengan apa? Al-Quran. Walaupun 3, yang terendah tadi zalimun li nafsihi, semua mereka dikabarkan oleh Allah di ayat ke-33. Perhatikan ayat 33. Ini yang rasa optimis tadi. Untuk ketiga golongan tadi, zalimun li nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairati biidznillah, Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden, kekal, surga yang kekal, mereka semua memasukinya. Yang zalimun li nafsihi tadi, yang muqtasidun, yang sabiqun bil khairat, dijanjikan oleh Allah apa? Masuk surga. Masuk surga. Tapi jangan sampai kalau begitu elok nak jadi pertama, yang pertama leh. Awak dapat yang katakan dari kehendak tapi masuk surga jua. Ya. Jaga yang wajib ndak berdosa gadang lo. Kan masuk surga jua. Jangan sampai taniye di hati awak baitu. Kenapa? Karena neraka itu adalah siksa yang sangat pedih. Jangan sampai kita merasa berani untuk mencicipi siksa neraka. Habis waktunya. Hah? Sangko tando selesai. Kalau kita memilih, jangan sampai memilih yang pertama. Karena yang pertama ini belum tentu diampunkan oleh Allah dosanya sehingga langsung masuk surga. Tetapi kemungkinan besar disinggahkan di neraka. Dan neraka itu bukan tempat kesenangan, tetapi tempat siksa. Apinya saja itu 70 kali lipat api dunia. Api dunia kok kesadonya dikumpulkan, yang digunakan sebagiannya untuk meleburkan kayu sehingga jadi bubur untuk dikertaskan, yang membuburkan pasir sehingga nanti bisa dibuat kaca, dan sebagiannya lagi bisa melumat hutan belantara beribuan hektar luasnya, bisa menghabisi bangunan-bangunan walau sekokoh-kokohnya, itu dikali 70 kali, itulah api neraka. Itu api neraka. Yang baranya saja, untuk seorang yang paling ringan, orang kafir yang paling ringan, siksanya di neraka itu, disendalkan bara neraka untuknya, dijadikan sendal, dan dia pakai, akibatnya otaknya mendidih. Itu baru baranya. Maka jangan berani dengan api neraka. Naba awak jadi zalimun li nafsi. Berani berbuat dosa. Jangan lihat dosa, tapi lihat siapa yang kita dosai. Allah yang maha pencipta, yang maha pemurah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang tadi yang penting kita ambil rasa optimis. Jangan sampai karena merasa dosa banyak, tidak mungkin apa masuk surga. Berputus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Minta ampun kepada Allah. Tinggalkan dosa, menyesal. Bertekad untuk tidak mengulangi, ini taubat. Menyesali dosa, meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, itulah taubat yang sebenarnya. Allah pasti menerima. Bila berkenaan dengan orang lain, meminta penghalalan langsung sebelum dia meninggal atau kita meninggal duluan. Kalau kita membawa dosa kepada orang di dunia ini mati, maka di hadapan Allah kita akan diadili. Hutang piutang akan saling dibayar. Dan pembayarannya bukan dengan uang, tetapi dengan amal soleh kita. Kalau kita tidak punya modal amal soleh, dosa mereka dipikulkan kepada kita sebagaimana disampaikan oleh Nabi kepada kita. Hati-hati. Kemudian, orang yang dimasukkan ke surga tadi, ya, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Diberikan perhiasan dari emas dan mutiara. Ya, di surga. Perhiasan mereka emas dan mutiara surgawi.
Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di dalam surga sutra. Sutra yang kualitas surgawi, bukan kualitas dunia. Yang di surga dengan yang di dunia, itu samanya hanya pada nama. Hakikatnya tidak sama. Nama sama, sutra, apel, anggur, wanita, istri, daging burung, minuman susu, khamar, minuman biasa. Itu samo hanya pada namo. Samo hanya pada namo. Tetapi hakikatnya tidak samo. Kata Ibnu Abbas, tidaklah yang di dunia dengan yang di surga kesamaannya kecuali pada namanya. Hakikatnya tidak sama. Contoh, Nabi SAW tegaskan ketika di solat kusuf, dia diperlihatkan oleh Allah SWT buah-buahan surga. Ketika dia hendak, saking tertariknya Nabi, dia maju ke depan dan mengulurkan tangannya ingin memetik satu tangkai dari buah di dalam surga yang disiapkan oleh Allah untuk penghuninya. Semoga kita semua merupakan calon penghuni surga. Kata Nabi, ketika ditanya oleh sahabat, kami nampak kamu tadi ya Rasulullah, ketika sholat maju selangkah kemudian mengulurkan tangan seakan-akan mengambil sesuatu. Kata Nabi, saya diperlihatkan buah-buah di surga dan saya benar-benar terdorong untuk memetiknya. Andai Allah mengizinkan saya memetiknya, maka kalian akan menikmati satu tangkai yang saya petik itu sampai hari kiamat. Bayangkan, tidak mungkin sama. Hanya satu tangkai. Manusia di muka bumi ini akan menikmatinya, orang-orang beriman sampai hari kiamat. Nah, ini perbedaan buah-buah di surga dengan yang di dunia. Maka emas tadi yang disebutkan, mutiara yang disampaikan, sutra yang disampaikan itu hanya sama pada nama. Hakikatnya tidak akan mungkin sama. Kemudian orang-orang di surga ucapannya luar biasa. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Mereka berkata, ini yang di surga, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Di surga tidak ada lagi kesedihan. Kesedihan karena tidak konyang makan. Sakete ini makan tidak bisa tidak mengenyangkan. Tidak lomak rasanya. Ya. Atau karena ada rasa sakit. Pokoknya sesuatu yang kurang. Yang membuat kita bersedih. Itu tidak ada di surga. Tidak ada kesedihan lagi. Semuanya kegembiraan. Semuanya bersukacita. Berbahagia. Tidak ada sedih. Tidak ada sakit. Tidak ada meringis karena kesakitan, tidak ada. Semuanya kegembiraan dan kebahagiaan, dan itu yang diingatkan oleh Allah. Wa qala alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini juga dua nama Allah. Sesungguhnya Rabb kita Allah benar-benar maha mengampuni dan maha mensyukuri. Ini sangat indah dua nama ini. Jadi ketika Allah ceritakan orang yang di surga tadi dengan segala bentuk kenikmatannya, ternyata mereka masuk surga tidak lepas dari ampunan Allah. Tidak lepas dari ampunan Allah. Andai kita tidak diampuni oleh Allah, tidak berhak kita masuk surga. Amal ibadah kita tidak mungkin membeli surga. Sampai-sampai Nabi kita bersabda, "La yadkhula ahadun minkumul jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Ya, la yadkhula ahadukumul jannah bi amali. Tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga karena amalannya. Karena amalan kita itu sedikit sekali. Sementara balasan surga abadi. Maka tidak mungkin dihargai. Amalan kita itu penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke surga. Dengan apa? Ampunannya tadi. Ampunannya tadi. Ali Imran 133. Catat. Ali Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin. Ini capek nampaknya karena 3 menit lah. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan. Nah ini tadi. Untuk masuk surga itu tidak akan lepas dari ampunan Allah. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Bayangkan di antara yang masuk surga nanti yang timbangannya hampir sama beratnya. Timbangan amal kebaikannya
timbangan amalan keburukannya hampir sama berat. Tiba-tiba ada satu amalan kecil saja, amal kebaikannya kecil saja, diletakkan di atas timbangan amal kebaikannya, turun dia ke bawah. Turun dia ke bawah. Semua dosa yang tadi hampir sama berat dengan amal kebaikannya ini, yang lebih ringan karena ada masuk amalan kecil tadi, dilepaskan oleh Allah. Allah tidak peduli sebanyak apapun juga. Yang penting berat timbangan amalannya, kebaikannya. Dimasukkan ke surga di Allah Ta'ala. Bayangkan. Dosa yang sebanyak itu tidak dipedulikan oleh Allah Ta'ala. Yang penting amalan kebaikannya dengan sedikit saja. Makanya Syekh Ibrahim Ruhaili pernah melemparkan pertanyaan. Amalan yang paling berharga ketika penimbangan amalan nanti di akhirat apa? Ada yang mengatakan ini. Padahal amal yang berbahagia itu secuil tadi yang menyebabkan timbangan amal kebaikan itu lebih berat. Sedikit saja. Terkadang kalau nimbang buah, kalau beli buah-buahan, kena seketik tinggal untuk sama dengan timbangan tadi, yang menjual cari yang seketik ukuran limaunya tu atau ukuran dukunya. Diambilnya yang paling ketik. Ketika diletakkan, pas. Sama barek, pas timbangannya. Padahal seketik itulah yang penentu. Yang tadi yang memberatkan timbangan kebaikan itu seketik itu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tanda yang kedua. Banyak kali nyuruh berhenti. Jangan sampai awak meremehkan amal kebaikan. Kita semua punya kecenderungan amal soleh yang berbeda-beda. Ada dengan puasa sunat. Ada dengan sedekah. Dengan sedekah ini saya sampai hari ini masih tersentuh dengan pertanyaan seorang ibu, wanita muslimah. Karena dia tidak salat berjamaah di masjid. Tetapi suaminya yang selalu salat berjamaah di masjid dan ikut pengajian subuh setiap hari. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana kalau saya ingin memulai hari dengan sedekah di kotak infak di masjid. Tetapi saya titipkan ke suami saya. Subhanallah. Itu kecenderungannya. Dan itu yang dia jaga setiap hari. Walau hanya 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Tetapi setiap hari. Jangan remehkan. Sekecil apapun. Bisa jadi dia nanti apa? Bisa jadi dia nanti yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Atau kegembiraan yang kita masukkan ke hati seorang mukmin dengan memberikan bantuan kepadanya. Dengan mengusap kepalanya anak yatim. Itu bisa jadi faktor yang terpenting untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Jaga ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, syakur. Allah Maha mensyukuri. Ketika ketaatan kita yang hanya satu, pahalanya dilipatkan oleh Allah berapa? 10 kali lipat minimal. Sebagai syukur Allah kepada amal kita. Sebenarnya Allah tidak mulia dengan bertambah kemuliaannya dengan ibadah kita. Bertambah kekayaannya dengan ketaatan kita. Tidak ada. Tetapi justru Allah memberikan lipatannya 10 kali lipat minimal. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika kita berniat untuk berbuat kebaikan. Belum dilakukan lagi. Taniyik baru. Taniyik baru dalam hati. Tetapi tiba-tiba ada yang menghalangi. Tidak jadi awak lakukan ketaatan tadi. Dicatat kebaikan atau tidak? Apalah yang minta ke Allah Ta'ala. Begitu luas dan besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita lakukan ketaatan, dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya 10 kali lipat. Salat 5 waktu yang 5 kali itu 50 pahala setiap hari. Nah ini yang perlu kita camkan. Maka Allah bersifat maha mensyukuri karena balasan yang diberikan kepada ketaatan kita itu berlipat ganda. Bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Berjuta-jutaan kali lipat. Berjutaan-jutaan kali lipat ini sudah lewat. Mohon maaf ya. Berjutaan-jutaan kali lipat ini ada satu hadis yang menjelaskan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh para ulama. Kata Nabi SAW, man tasaddaqa bi'idli tamrah. Siapa yang bersedekah dengan senilai satu butir kurma. Berapa harganya itu? Sebutir kurma berapa harganya? 1 kilo berapa?
Ini satu butir. Berinfak dengan nilai satu butir kurma. Dengan dari hasil usaha yang halal. Allah menambutnya dengan tangan kanannya. فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. Allah menerima dan membalasnya terus ditambah padahal nilainya satu butir kurma. Ditambah sampai sebesar gunung. Kira-kira untuk menjadi satu gunung berapa buah kurma? Berapa butir kurma? Jutaan butir kurma. Ini lipat ganda pahala yang disediakan oleh Allah. Maka ini yang harus ada dalam hati kita ketika kita beramal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tersiksa ya, dari ayat 36 dan 37 ini tentang neraka. Saya hanya berharap dibaca terjemahannya karena ini cerita tentang mereka yang dimasukkan ke neraka oleh Allah. Dan ini diletakkan di sini agar kita tidak pasrah dengan golongan pertama tadi. Agar jangan kita pilih yang zalimun li nafsihi. Kenapa? Karena di ayat 36 dan 37 Allah bercerita tentang neraka agar kita takut. Minimal kita jadi golongan kedua. Golongan pertama apalagi? Berpacu untuk menjadi orang yang berlomba-lomba mengumpulkan berbagai macam ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya saya ingin panjang lagi, tetapi waktu ditentukan. Dan sudah lewat 5 menit malah. Saya mohon maaf. Dan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Semoga Allah SWT menjadikan kita mulia dengan kitabullah. Mari kita perhatikan Al-Quran. Belajar membacanya, belajar memahaminya. Dan mulai mengamalkannya dalam kehidupan kita. Wallahu waliyyut taufiq. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.